Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu program yang telah diluncurkan oleh Mendikbudristek pada Februari 2022, yaitu Kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana sih tentang karakteristik, tujuan, dan seperti apa konsep dari Merdeka Belajar? Seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 adalah penyebab banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Kurikulum 2013 adalah satu-satunya kurikulum yang dipakai dalam proses pembelajaran sebelum masa pandemi. Maka dari itu, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Apa itu kurikulum Merdeka Belajar? Kurikulum Merdeka Belajar ialah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang sangat beragam. Melalui kurikulum ini, maka pembelajaran akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat akan potensinya. Melalui kurikulum ini, guru bisa memilih perangkat ajar untuk menyesuaikan kebutuhan belajar dan minat dari masing-masing peserta didik. Dan kurikulum baru 2021 ini nantinya akan digunakan untuk seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA, SMK, maupun pendidikan khusus dan kesetaraan. Teman, kita juga harus tahu nih karakteristik apa saja yang terdapat pada kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama ialah pembelajaran yang digunakan sudah berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang kedua, fokus terhadap materi esensial sehingga terdapat waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar. Contohnya ialah literasi. Jadi tidak heran ya jika beberapa sekolah sudah menerapkan pojok literasi di setiap ruang kelasnya. Dan yang ketiga, fleksibilitas guru untuk bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar ini sangat banyak loh. Di antaranya ialah materi yang diajarkan lebih sederhana dan fokus terhadap materi esensial saja. Oleh karena itu, peserta didik bisa belajar secara lebih mendalam dan tidak terburu-buru dalam proses pembelajaran sehingga dapat lebih paham dengan apa yang dipelajari. Yang kedua, guru lebih leluasa untuk mengajar sesuai dengan tahap pencapaian dan perkembangan peserta didik. Selain itu, sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik. Dan yang ketiga, lebih relevan dan interaktif karena pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dan mengeksplorasi isu-isu aktual. Pada prinsipnya, tujuan Merdeka Belajar diterapkan yaitu untuk menjawab tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Sebelum penerapan kurikulum ini, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan berbagai sarana penunjang khusus infrastruktur pendidikan, khususnya di bidang informasi dan teknologi terbaru. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan revolusi pendidikan di seluruh jenjang pendidikan melalui konsep Merdeka Belajar secara menyeluruh. Namun, bagaimana dengan konsep kurikulum Merdeka Belajar tersebut? Konsep kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Dengan kurikulum ini diharapkan setiap siswa mampu mengembangkan kemampuan literasi serta numerik yang dimiliki. Yang kedua, survei karakter siswa. Proses penilaian yang dilakukan pemerintah tidak hanya berbasis pada tingkat kualitas pendidikan masing-masing sekolah, namun juga infrastruktur pendidikan dan ekosistem pendidikan setiap sekolah. Yang ketiga, ini sangat disukai oleh siswa, penilaian hasil belajar. Konsep berikutnya yaitu metode penilaian yang tidak hanya berdasarkan hasil ujian nasional saja,
namun juga melalui hasil portofolio dan penugasan. Hal ini karena siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri dari bakat yang dimiliki. Yang keempat, kualitas pendidikan yang merata. Merdeka Belajar ini memiliki konsep yang mengedepankan keadilan dalam hal pemerataan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Hal ini mewujudkan melalui kebijakan afirmasi maupun pemberian kuota secara khusus bagi siswa. Dari pembahasan yang sudah dipaparkan, kita telah mengetahui tujuan, karakteristik, keunggulan, dan konsep dari kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya ialah 3 tahapan implementasi penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, mandiri belajar. Mandiri belajar memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum ini, tetapi tidak mengganti kurikulum yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan tersebut. Yang kedua, mandiri berubah. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan tetap menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Yang ketiga, mandiri berbagi. Sekolah bisa mengembangkan sendiri perangkat ajar dalam proses penerapan kurikulum ini. Pada jalur ini memberikan kebebasan terhadap satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum ini dengan mengembangkan mandiri terhadap perangkat ajar yang telah digunakan. Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan seputar tentang kurikulum Merdeka Belajar. Harapannya ialah semoga dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini mampu mencetak generasi bangsa yang tak hanya cerdas namun juga berbudi Pancasila. Dan generasi tersebut diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam memajukan bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.